Da da di da da la la li la 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 Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya kota kenangan takkan terlupa. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 PDB 57. Aku Hawari. Aku Rasita dan di sini kami sedang melakukan reportase budaya di salah satu sanggar tari di Surabaya. Yuk ikutin keseruannya. Yuk. Sanggar Kuwung merupakan sebuah nama yang cukup asing jika terdengar di telinga kita. Ya, memang Sanggar Kuwung merupakan sebuah komunitas tari yang terpusat di Balai Desa Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Sanggar ini tercetus dari ide anak-anak muda penggiat kesenian tari dan seni rupa yang telah didirikan sejak tahun 2018. Para pendiri sanggar ini adalah alumni dari Sekolah Tinggi Kesenian Belwaktikta, Surabaya loh. Nggak bahaya ta? Ternyata masih banyak generasi muda yang memiliki semangat dan kesadaran untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, aku mau jelasin nih gimana seragamnya kakak-kakak pendiri sanggar ini untuk menjaga dan mengembangkan sanggar tari ini. Jadi, menurut Kak Fitri, sebagai ketua dan pengajar, dalam sanggar tersebut keseluruhan siswa sanggar tersebut mencapai 80-90 anak loh. Itu banyak banget sih. Padahal awal berdirinya sanggar ini, mereka cuma punya 3 siswa aja. Kakak-kakak ini pantang menyerah untuk mencari siswa demi menjaga budaya tari untuk tetap lestari. Mereka datang ke sekolah-sekolah mempromosikan Sanggar Kuwung. Bahkan, mereka membuat program potongan SPP bagi siswa yang mau bergabung dengan Sanggar Kuwung. Wow, keren banget sih. Nggak heran ya sekarang siswanya sebanyak itu. Siswa Sanggar Kuwung ini juga rutin mengikuti pementasan, pengisi acara, hingga perlombaan hingga yang bertaraf nasional. Jadi bisa dipastiin anak-anak di sini berkembang dengan sangat baik dari segi fisik, etika, kesenian, dan banyak hal lainnya. Wah, keren banget Sanggar Kuwung ini. Mari kita contoh kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh kakak-kakak pendiri sanggar tersebut. Karena segala sesuatu tidak selalu dilihat dari sisi ekonomis, tetapi bisa dilihat dari sisi kemanusiaan, kebudayaan, dan warisan leluhur yang sepatutnya harus kita jaga dan kita lestarikan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, setelah ini kita akan mencari tahu serba-serbi tentang tari remo sebagai tarian adat Jawa Timur. Langsung saja bersama rekan saya Gregorius Tavi di lokasi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tavi. Sekarang saya berada di Sanggar Kuwung bersama dengan Saya dengan Fitri Martina selaku trainer dari Sanggar Kuwung Surabaya. Jadi gini Bu, Ya. di sini kita akan bertanya-tanya tentang eksistensi Sanggar Kuwung di Surabaya ini. Boleh sekali. Sanggar Kuwung ini kan terkenal dengan tarian remo ya, sebagai salah satu tarian wajib yang diajarkan di Sanggar Kuwung ini. Saya mau tanya, sebenarnya tarian remo itu apa dan dari mana? Tari remo sendiri awalnya begitu ya? Iya. Awalnya kok bisa ada tari remo gitu? Tapi secara sejarah sih awalnya tari remo itu sebenarnya untuk pertunjukan ludruk, pembukaan pertunjukan ludruk. Itu awalnya. Ludruk itu adalah kesenian tradisi di Jawa Timur seperti drama. Kalau mungkin dari teman-teman semuanya pernah lihat ludruk gitu ya. Jadi drama menggunakan bahasa Jawa. Nah, untuk pembukaannya sendiri itu menggunakan tari remo. Yang ada kidungannya. Kidungan itu adalah penari yang menyanyi atau istilahnya apa ya, nyinden ketika menari tari remo. Jadi bukan hanya menari saja, tapi dia juga menyanyikan, bahasa Indonesianya menyanyikan sebuah lagu gitu aja, gampangnya. Jadi dia tuh nembang di tengah-tengah itu namanya adalah kidung. Jadi dia tuh kidungan ketika melakukan tari remo itu tadi. Jadi awalnya untuk pembukaan untuk ludruk. Tetapi semakin kesini, semakin kita kan namanya zaman kan sudah berkembang gitu kan. Jadi tari remo itu bukan hanya untuk pertunjukan ludruk saja. Sekarang itu sudah difungsikan untuk pertunjukan berbagai event seperti event pernikahan, terus bahkan sunatan atau kitanan itu, gathering, seminar, workshop itu sangat banyak sekali. Jadi sudah berubah fungsi sekarang ini. Oke, Awalnya berarti seperti itu. sudah mulai terjadi perkembangan ya terhadap Betul, tari remo iya. seiring perkembangannya zaman juga.
Kalau dari tari remo sendiri, ada nggak makna-makna dari gerakan atau baju-baju yang terkandung dalam tari remo? Maknanya pasti ada ya. Jadi ada gerakan tuh namanya gedruk bumi. Gedruk tuh kakinya itu dihentakkan ke tanah, itu namanya gedruk. Nah, itu apa ya istilahnya, itu filosofinya itu begini. Seorang penari itu harus paham dengan keadaan alam yang ada di bumi. Jadi kita tuh harus paham bagaimana kita ketika gedruk ini, istilahnya begini saja. Ketika orang sakit, ini saya sendiri ya, ketika saya sakit gigi gitu ya, ada jopa japunya, ada mantranya, kemudian gedruk bumi 1, 2, 3 gitu ya. Terus obat itu dioleskan ke bagian gigi kita, itu bisa sembuh. Percaya nggak percaya, itu mungkin sugesti juga ya mungkin ya, tapi percaya nggak percaya itu ada. Nah, filosofi yang lain yang terkandung di dalam tari remo sendiri, gedruk bumi itu juga gitu. Ketika manusia itu sadar bahwa kita itu hidup di bumi, bagaimana kita kita melindungi bumi supaya bumi itu tetap lestari, tetap terjaga keindahannya, begitu. Seperti itu maknanya. Terus ada lagi gerakan ngundang bolo, namanya gerakan ngundang bolo. Nah, gerakan ngundang bolo ini istilahnya mengajak orang lain untuk mengikuti gerakan tari remo. Mengajak teman-teman untuk ayo nih kita ikut tari remo, kita ikut melestarikan tari remo. Kalau ceritanya sendiri itu sebenarnya tari remo ini menceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan atau pangeran yang berjuang di medan laga atau yang sedang berperang, istilahnya begitu saja. Jadi gerakan-gerakannya itu harus gagah. Nggak ada tari remo yang endel-endel, itu nggak ada. Karakter tubuhnya itu gagah, volume geraknya itu yang digunakan adalah volume yang besar. Jadi memang tarian ini ditarikan laki-laki? Harusnya dulu itu memang ditarikan oleh laki-laki, tetapi ya itu tadi seiring perkembangan zaman, secara fungsi, secara kepenarian itu boleh ditarikan oleh perempuan. Jadi sudah sangat berubah. Sekarang ini kalau dibilang itu entertain ya iya gitu. Sekarang ini kalau untuk dikomersilkan ya iya, apalagi kita hidup di kota besar gitu ya. Jadi sekarang tari remo tujuannya selain untuk adat istiadat, dia juga digunakan untuk entertain, untuk komersil itu tadi. Jadi menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang. Nah, untuk entertain itu. Jadi kan cara yang kita lihat sekarang, realita kan kebanyakan yang ingin melestarikan atau melanjutkan tarian itu kan justru dari kalangan perempuan, Iya, daripada laki-laki. betul sekali. Kalau sebenarnya gini ya, kalau untuk laki-laki sebenarnya ada, cuma mereka itu mindsetnya gini loh. Laki-laki menari itu sama dengan cewek gitu. Ada mindset kayak gitu. Iya apa enggak kira-kira? Iya. Jadi menari itu harus perempuan, enggak gitu. Kalau tradisi itu menari laki-laki sangat boleh. Salah satu contoh, reok Ponorogo. Di Ponorogo itu luar biasa perkembangannya. Itu tuh bahkan laki-laki, kebanyakan penarinya laki-laki. Terus kemudian gerakan untuk tari apa ya, kuda lumping, jaranan itu loh. Itu laki-laki ya laki-laki. Jadi sebenarnya banyak sekali. Cuma kalau untuk sanggar ini nggak tahu ya, kenapa kok kebanyakan cewek. Atau mungkin karena yang minat mungkin sementara ini cewek mempunyai minat yang lebih tinggi mungkin. Seperti itu sih kasusnya gitu sih. Kalau cowok ada, buktinya dari ini pelatihnya juga ada cowok, dari administrasinya juga ada cowoknya juga. Jadi di Sanggar Kuong ini juga ada cowoknya juga. Kira-kira gimana Bu? Apa ada strategi itu biar istilahnya tari remo ini tetap lestari gitu dan dilanjutkan oleh kalangan dari laki-laki gitu? Gimana ya caranya ya? Sementara ini sih kita masih memang siapa yang mau join sama komunitas punya silakan gitu ya. Tapi kalau merekrut penari laki-laki, mungkin salah satu caranya adalah menurut saya pribadi ya, kita ini untuk SPP kita free kan, khusus untuk laki-laki. Supaya apa? Jadi mereka tuh punya semangat. Oh, aku sudah gratis, jadi aku harus bisa menari dengan baik gitu kan. Otomatis kan kayak gitu kan. Peluang-peluang kayak gitu sepertinya itu salah satu marketing yang bisa dicoba. Sepertinya lah ya. Kita belum coba sih, tapi insya Allah akan kita coba tahun depan. Oke. Mudah-mudahan nanti baik gitu. Kalau dari segi kostumnya, kostum tari remo ini kan bermacam-macam Ya, ya ya. kan. Saya pernah mencoba juga berat-berat gitu loh, berat-berat gitu. Itu apakah mengandung makna tersendiri? Kostumnya itu, ini saya sampaikan yang dari atas sampai bawah dulu gitu ya. Ada udeng, kemudian bajunya itu warnanya itu merah, kuning, putih sama hitam.
lengan panjang. Kalau untuk bahannya sih kebanyakan saten, bahan saten. Untuk celananya itu namanya celana panji selutut, warnanya hitam dan harus hitam, memang rata-rata hitam. Terus kemudian pakai yang di depan dada itu namanya dater atau kace. Itu bentuknya segitiga. Terus ada sabuknya itu warna hitam juga. Ada stagen dalam warna hitam, stagen cinde, kemudian ada rape itu yang di depan. Jadi bentuknya itu seperti setengah lingkaran begitu. Ada boro-boro itu 2 di belakang, kalau rapeknya 1. Kalau boro-boronya 2 di belakang. Kemudian ada jare atau sewek lasem, itu sewek karakternya Surabaya, ciri khas Surabaya. Ada sewek lasem, ada juga sewek Madura. Ini kebetulan saya juga nggak bawa seweknya ya. Jadi seweknya itu motif Madura nggak apa-apa. Untuk udengnya tadi atau ikatnya mau motif Madura boleh, mau motif lasem juga boleh. Nanti mungkin bisa searching di Google gitu ya. Motif lasem itu bagaimana, yang Madura itu bagaimana gitu ya. Itu aja. Terus kemudian ada sampur, ada keris ditaruh di belakang, ada melati juga. Sampurnya ada 2, taruh di belakang sama yang di untuk menari. Terus ada yang satu lagi di bagian bawah itu gongsek. Rincing. Dari pakaiannya udah kelihatan kayak melambangkan Gagahan, betul sekali. Jadi kalau betul sekali. Untuk kostumnya sendiri kenapa sih kok seperti cowok gitu kan, pakai udeng, terus pakai lengan panjang, pakai celana pendek, itu memang karena ceritanya kembali ke deskripsi awalnya. Dia kan menceritakan tentang seorang pahlawan atau pangeran yang berperang di medan laga gitu kan. Karakternya harus gagah, kuat, berwibawa. Nah, karakter kostumnya sendiri itu juga melambangkan hal yang sama, berwibawa, gagah. Nah ini sama kayak Ksatria Erlangga ya. Buat Wah, Ksatria betul Erlangga, sekali. ayo kita belajar kayaknya mau di Sanggar Tari Kumu. Harus belajar loh ya teman-teman dari Erlangga ya. Wah, keren banget ya perjuangan pendiri Sanggar Kuwung. Aplaus dulu dong. Jadi ternyata perjuangan pendirian Sanggar itu salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat para pendiri Sanggar yang berdampak pada lestarinya budaya Indonesia. Penciptaan sebuah budaya itu kan gak mudah. Terlebih lagi ada banyak sejarah, filosofi, dan ketelitian yang dipikirkan dengan matang oleh penciptanya. Selama dalam batas wajar, mendengarkan, mengikuti, dan menyukai budaya negara lain bukanlah suatu masalah. Lebih baik lagi dapat kita jadikan referensi ataupun kolaborasi budaya. Indonesia yang kita kenal adalah negara yang diisi dengan berbagai keanekaragaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan yang tentunya hasil budaya kehidupan per segmen tersebut berbeda. Ini adalah sebuah keunggulan yang bisa berubah menjadi bumerang bagi kita sendiri. Sekilas, kita bisa kembali berkaca. Saat ini gempuran budaya negara lain sedang merajalela di Indonesia. Budaya negara lain yang mendoktrin dan yang mengubah perilaku, moral, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam hidup. Misalnya, budaya K-pop, western, juga budaya-budaya lain. Banyak sekali anak muda yang kini mengiblatkan kegemarannya pada modern dance, bernyanyi lagu asing, dan lain-lain.
Hal ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan globalisasi. Sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Pancasila sebagai pedoman hidup kebangsaan kita tidak pernah mengajarkan larangan menerima budaya negara lain. Akan tetapi, banyaknya kasus budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain sudah sangat menunjukkan kondisi pelestarian dan pengembangan budaya kita sendiri. Evaluasi yang dapat kita lakukan untuk mendorong kemajuan budaya Indonesia sendiri adalah dengan memfilter nilai-nilai eksternal yang masuk dan melestarikan budaya Indonesia. Perilaku tersebut juga memuat sila ketiga, sila yang berbunyi Persatuan Indonesia, bermaknakan cinta tanah air. Uner,